Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arfa'a asy-syifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati segenap para jemaah Al-Kahfi, Rasul TV, Ketua RT kita, Rohis kita, dan Sahibul Hajat. Dan secara umumnya para jemaah semoga selalu dalam keadaan bahagia dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat, dan kita semua dalam keadaan tetap beriman sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung mulai. Ini sudah lama kita tidak mengotak-atik ngecas chargernya. Cuma alhamdulillah kalau di sini senangnya begitu. Kalau libur ngajinya bukan berarti libur ngaji, nambah ngaji yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kalau Musanna rahimahullah ta'ala wa nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musanna rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai kepada fasulun af'adus shalah sab'atun. Jadi sunnah-sunnah ab'ad itu ada 7. Di dalam sholat itu ada rukun. Selain ada rukun, ada juga ada sunnah-sunnahnya. Ada syarat. Kalau syarat kita sudah pelajari. Syarat itu sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebelum sholat. Di antaranya kita sebelum sholat harus sudah selesai dari hadas besar ataupun hadas kecil, bersih dari najis dan sebagainya. Di dalam sholat ada rukun. Contohnya takbiratul ihram, contohnya niat, contohnya fatihah, contohnya ruku, contohnya i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, tumakninah, dan lain sebagainya. Tapi juga ada ab'ad, ada sunnah maksudnya. Sunnah-sunnah ini yang kemudian ada 2. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya lagi sunnah hayat. Jadi ada namanya dalam sholat itu sunnah ab'ad. Nanti insya Allah kita akan bahas apa saja sunnah ab'ad. Dan ada juga sunnah hayat. Kenapa disebut dengan sunnah ab'ad? Kalau kita mengaji di dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi mengatakan, wa amma sunanul ab'adi, adapun sunnah ab'ad itu. Kenapa dinamakan fasumiyat bidzalika? Mengapa dinamakan begitu? Li'annaha ba'dun min af'alis salatil matlubati. Karena pekerjaan salat atau sebagian dari perbuatan salat yang sangat diinginkan, sangat diminta, sangat dianjurkan atau disyariatkan. Cuma bukan bagian dari rukun. Ketika kita meninggalkan ab'ad, maka kita sunnah melakukan sujud sahwi.
Jadi kalau hayat itu hanya sebatas hiasan, makanya disebut dengan sunnah hayat. Contoh, angkat kedua tangan ketika takbir, Allahu Akbar, angkat. Artinya ketika kita sunnah hayat ini kita tinggalkan, contohnya lagi iftitah, jangan nggak baca iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila inni wajjahtu atau ba'id baini wa terserah yang mana saja apa jangan mau lakukan. Tapi intinya adalah iftitah itu sunnah, tapi sunnahnya adalah sunnah sekedar hiasan. Tapi dapat sunnah Pak, tetap. Tapi ketika kita tinggalkan, tidak perlu kita melakukan sujud. Nah, ini sekarang adalah sunnah ab'ad. Ini sangat ditekankan sekali untuk ada. Sehingga karena adanya tidak termasuk rukun, tapi juga bukan hanya sekedar hiasan. Sehingga disebut dengan ab'ad, ba'dun, sebagian daripada sholat. Sebagian daripada sholat. Nah, ketika kita tinggalkan, maka perlu kita melakukan sujud sahwi. Baik. Apa saja? Ternyata ini ada 7 Pak. Ada 7. Ketika panjenengan yang 7 ini ditinggalkan, salah satunya ditinggalkan baik lupa ataupun sengaja makruh ditinggalkan. Sengaja nih, umpamanya sengaja tidak mau qunut, makruh. Tidak disukai. Artinya yang 7 ini kita akan bahas pelan-pelan nanti. Makanya kalau cara sujud sahwinya itu kalau kita meninggalkan karena lupa, subhanalladzi la yanamu. Tapi kalau kita sengaja, bacanya bukan itu juga. Membacanya ketika sujud astagfirullah. Ini kata ulama sebagai mengatakan begitu. Apa saja yang 7 ini sunnah ab'ad agar kita tahu kalau kita ragu-ragu lupa kayaknya saya nggak qunut tadi ini kadang ada namanya manusia. Kadang kita tidak konsen dalam sholat, tidak khusyuk. Ini berapa rakaat, apa 4 apa 5 apa 3 apa 2, maka ambil yang paling sedikit kita. Apakah tadi saya tasawuf awal atau tidak? Apa saja? Yang pertama adalah at-tasawwudul awal. Pertama adalah tasawuf awal. Tasawuf awal yang kita lakukan setelah rakaat kedua. Ketika rakaat kedua, kita ini kan biasanya tasawuf awal. Sebagian yang dibaca di tasawuf akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala. Kalau kita sholat, kalau kita pelajari dulu ini Pak, kata-kata ini kan ada percakapan di antara Allah dan makhluk bumi. Allah dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian ini antaranya kita coba flashback kembali. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Ini kan ketika sudah nyampe melewati langit ke-7, Rasulullah diajarkan oleh Nabi Jibril, oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan assalamu alayka ya nabi, bukan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Didoakan oleh Allah Nabi Muhammad agar tidak sendirian, umatnya biar nyampe juga dapat keberkahan karena berjumpa dan doa-doa Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan, kesejahteraan alaina bagi kami dan wa ala ibadillahis, dan kepada hamba-hamba yang baik. Nah, ini termasuk yang baik. Buktinya enggak baik, kita mungkin libur ngaji kemarin. Tapi panjenengan tidak berhenti untuk tidak belajar. Malah
mengumpulkan orang-orang untuk mengadakan maulid, istighfar dan sebagainya. Artinya tidak bolos, malah lebih meningkatkan kajian-kajian berikutnya. Kemudian ketika assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, penduduk bumi langsung menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Artinya ketika sholat panjenengan baca itu menghayati at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah. Oh, ini adalah salamnya Rasulullah kepada Nabi, kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayna wa ala ibadillah wa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena agar doa, agar apa yang disampaikan Allah bukan hanya kepada ayuhan nabi, bukan hanya didapat nabi, Rasulullah menambahkan assalamu alayna wa ala ibadillah. Ya Allah, kesejahteraan itu bukan hanya untuk kami, tapi kepada anggota-anggota kami, kepada umat-umat kami. Ini luar biasanya Allah. Makanya Raufur Rahim Rasulullah ini. Tapi kita alhamdulillah, ketika Rasulullah mendoakan, kita membaca juga penduduk bumi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Ini adalah kajian kita waktu awal-awal sebelumnya. Entah kita lupa, kalau lupa kita cas lagi ini sekarang. Jadi tasawuf awal itu ketika panjenengan lupa, panjenengan Pak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian selain sujud sahwi, kita juga harus mempelajari di dalam fikihnya. Ketika kita bermakmum kepada salah satu imam, imam ini ternyata tidak membaca yang namanya tasahud awal, artinya tidak duduk tasahud awal, Pak. Imamnya lupa naik ke atas. Panjenengan jangan gara-gara ini panjenengan ini apa, saya ingin menyempurnakan tasawufnya, nggak bisa. Lebih penting ittiba, ngikutin kepada imam. Kalau sampai ketinggalan lebih dari rukun, bisa batal panjenengan sholatnya antara imam dan makmumnya tadi itu. Kenapa? Karena kita sudah bermakmum kepada itu, harus ngikutin. Berbeda. Kalau seumpama berbeda kalau masalah jilsatul istirahat, duduk istirahat. Imam duduk istirahat. Ini tahu duduk istirahat. Duduk istirahat itu biasanya dilakukan di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Jadi setelah kita sujud kedua, biasanya kan langsung berdiri. Ini disunahkan kita memang, ini termasuk hayat. Istirahat, duduk istirahat, terutama yang tidak mudah lagi. Kalau sampai langsung berdiri ngos-ngosan, atau yang rematik, apa penyakit yang jenut-jenut kadang di kaki itu, asam urat. Kalau langsung bangun, kadang kurang nyaman. Disunahkan kita duduk. Kalau imam duduk, kita nganggur juga duduk. Kalau imam berdiri, kita nggak apa-apa, istirahat juga. Maksudnya imam kan sudah berdiri nih, nggak istirahat seumpamanya. Kita sebagai makmum boleh duduk istirahat dulu. Di situ Pak. Tapi kalau karena meninggalkan tasawuf awal, jangan macam-macam. Kita harus ikut. Walaupun karena ini adalah apa? Lebih mementingkan ittiba, ikutin kepada imamnya daripada kita karena ingin menyempurnakan sunnah abadnya. Kalau qunut bagaimana? Qunut boleh. Seumpamanya imamnya ternyata nggak qunut,
kita boleh sebentar kunut, jangan panjang-panjang sampai kunut nazilah. Ntar jangan sampai ketinggalan sampai lebih. Maksudnya, dan juga biasanya imam yang paham, yang tidak sama, biasanya kan kadang satu masjid itu kan madhabnya tidak sama, manhajnya juga tidak sama. Biasanya imam itu menghormati kepada makmumnya, walaupun dia tidak kunut, biasanya sebentar dia memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk kunut. Baik, ini bisa dipahami. Baik. Tasawuf awal. Jadi kalau tasawuf awal harus ikut. Ketika imamnya lupa, walaupun makmumnya nggak lupa, tetap harus ikut. Yang kedua, ya nanti kan makmumnya, nanti imamnya ini kan, ya nanti kan subhanallah, ya. Subhanallah mengingatkan. Artinya bukan disuruh imam balik, karena kalau imam balik ini batal. Nggak boleh imam balik kalau sudah berdiri ke atas, imam kok nggak boleh balik. Jenengan juga sama. Ketika panjenengan lupa tasawuf awal, ini tadi sini sebentar. Ketika panjenengan itu lupa bahwa panjenengan tadi sudah meninggalkan tasawuf awal, sudah terlanjur naik ke atas, jangan balik lagi. Karena lupa, balik lagi batal. Karena itu adalah panjenengan sudah masuk ke rukun yang lain, yang ditinggalkan adalah sunnah. Tapi kalau naiknya masih nggak mau nyampe ke rakaat yang berikutnya, itu masih tidak apa-apa. Artinya, oh lupa, duduk nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berdiri, lanjut. Tinggal nanti diganti dengan sujud sahwi. Ini pentingnya kita belajar tentang fikih, Pak. Belajar tentang ilmu yang dikhawatirkan kita ini tidak punya pegangan kitab, tidak punya pegangan ilmu. Apa yang dilakukan kita sudah merasa benar sekali. Makanya orang yang bodoh itu selalu beranggapan ibadahnya paling baik dan ibadahnya paling diterima, padahal masih misteri. Fakih saja masih belum tentu ada potensi diterima ataupun ditolak. Yang kedua adalah apa yang kedua? Yang pertama adalah tasawuf awal, yang kedua adalah tubuh, duduk ketika tasawuf awal. Kalau tadi kan tasawufnya at-tahiyyatul barakatus shalawatut thayyibat. Sekarang duduknya ya sama, ketika berdiri berarti sudah meninggalkan tasawuf awal, tapi juga meninggalkan duduknya. Duduk di tasawuf awal itu, tasawuf awal itu berada di rakaat kedua. Yang ada di tasawuf awal itu sholat yang lebih dari dua, Pak. Kalau subuh nggak ada tasawuf awal, yang ada selain itu. Karena kalau subuh atau sholat-sholat yang dua rakaat lainnya bukan tasawuf awal tapi tasawuf akhir, bukan sunnah tapi rukun, masuk kepada rukun. Itu ditinggalkan sholatnya batal. Terus, jadi yang kedua adalah duduk ketika tasawuf awal. Yang ketiga, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat, bersolawat kepada Nabi. Ketika kita tasawuf awal, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata panjenengan lupa, belum nyampe ke situ, nyangkanya sudah baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung ingat, kayaknya mau hujan ini, jemuran nih. Istri lagi ke pasar, istri lagi kemana itu, ikut arisan apa, ternyata jemuran masih ada di luar. Kayaknya saya sudah baca selawat ya, tahu-tahu berdiri, sampai ke atas. Kayaknya saya belum baca selawat, belum Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sebut awal, kalau tasawuf akhir wajib.
karena rukun. Nah, ketika seperti ini maka kita dituntut nanti untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan sholawat kepada Rasulullah di tasahud awal. Di antaranya begini Pak, apabila seorang imam ini lama umpamanya tasawuf awal. Kenapa lama? Lisannya kaku, lisannya bacanya kurang cepat atau lainnya. Imamnya umpamanya, kemudian makmumnya telah melakukan tasawuf. Imamnya kebetulan pada saat jadi imam yang fasik gak ada di situ. Tahu-tahu setelah rakaat pertama makmum datang. Ternyata belum masuk maknanya setelah surah Fatihah lah gampangnya itu. Setelah surah Fatihah di rakaat pertama makmum yang pasti datang, Ustaz Jabroni umpamanya datang. Sedangkan yang menjadi imam siapa Ustaz Adi lah umpamanya. Apa fasih. Anggap yang saya sebutkan itu tidak begitu fasih. Tapi masih semua, insya Allah kalau yang pengurus masih semua. Anggap ini hanya sebagai contoh. Ternyata imamnya namanya juga nggak begitu fasih. Maksudnya kalau yang fasih atau itu mana seperti itu kan. Ternyata dia pelan-pelan at-tahiyatul mubarak. Ternyata makmumnya sudah selesai duluan. Maka makmumnya itu disunnahkan berdoa sampai imamnya itu menyelesaikan tasawuf awal sampai berdiri. Jadi tidak perlu makmum itu membaca sholawat kepada keluarga Nabi sampai diselesaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata Nabi Allahumma sholli ala Muhammad makmumnya masih at-tahiyyat. Ini kan ada jeda yang kemudian panjenengan akan bosan ketika nunggu si makmum, si imam. Maka panjenengan itu disunnahkan, dianjurkan membaca doa. Ya Allah, semoga saya di kerjaan. Ya Allah, semoga saya di perjalanan. Sampai imam nanti selesai dan melakukan rukun berikutnya. Ini adalah kalau posisinya imam muwafiq, artinya imam yang melakukan dari rakaat pertama. Tapi kalau makmum tersebut adalah makmum masbuk, umpamanya baru datang kemudian mendapati 2 rakaat bersama imam, sholatnya sholat yang 4 rakaat umpamanya, imamnya sedang tasawuf akhir, maka makmumnya membaca tasawuf akhir. Jadi ini ketika kita datang, imamnya sudah tasawuf akhir, maka kita datang, ternyata kita ini datang ketika kita berada mendapati 2 rakaat bersama imam. Berarti ketika makmum 2 rakaat ini imamnya tasahud akhir, makmumnya tasahud awal. Seharusnya tasahud awal. Maka makmum ini membaca tasahud akhir, bukan tasahud awal. Bisa dipahami? Artinya tidak cukup hanya membaca Allahumma sholli ala, tapi lanjutkan ittiba, ngikutin kepada imam. Saya ini harus baca apa ini? Imamnya kan jelas sudah mau assalamualaikum gitu, berarti kan panjang. Nambah sholawat kepada keluarganya Nabi, belum lagi doa-doa yang lain yang dibaca oleh imam. Maka panjenengan bacanya itu baca tasahud akhir. Terus
Wassalatu 'alal ali fi tasakhudil akhir, dan membaca selawat kepada keluarga Nabi ketika berada di tasahud akhir. Itu sunnah, bukan wajib. Sunnahnya sunnah tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak nyambung kepada wa ala ali, meninggalkan itu kemudian assalamualaikum warahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah selesai. Tidak menambahkan wa ala ali Muhammad. Maka dia ketika ingat, oh saya lupa, maka kita perlu untuk tasahud sujud sahwi. Tidak wajib, sunnah. Sunnahnya sunnah. Ini yang nomor berapa sudah ini? Yang pertama tasawuf awal, yang kedua duduk ketika tasawuf awal, yang ketiga sholawat kepada Nabi ketika tasawuf awal. Nah, yang kelima bersolawat. Wassalatu 'alal alif fi tasawufil akhir. Selawat kepada keluarga Nabi ketika tasawuf akhir. Berarti sudah 4. Yang kelima wal kunutur kunut. Ini kita masuk kepada kunut. Alhamdulillah. Kunut ini di nomor 5 termasuk sebagai sunnah abad. Adanya di sholat subuh atau di sholat witir. Sholat witir di separuh terakhir di bulan Ramadan. Sunnah. Jadi kalau sampai sholat witir itu ketinggalan kunut, berarti dia sudah meninggalkan sunnah abad. Karena sudah meninggalkan sunnah abad, maka dianjurkan sujud sahwi. Enggak, sunat sujud saja dia makruh, enggak disukai oleh Allah. Sholat tapi enggak disukai. Beda kalau kunut nazilah. Beda, ini tidak meninggalkan sunnah nazilah. Kunut nazilah mau baca atau tidak, enggak usah sujud sahwi. Tapi kalau sujud, kalau subuh dan witir, itu jelas sunnah abad. Ditinggalkan perlu kita melakukan. Kalau ditinggalkan sujud sahwinya tidak disukai makruh. Kunut ini bermacam-macam, Mbak. Kalau kita kan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ata'it dan sebagainya. Tapi susunan-susunan itu yang penting mengandung doa dan pujian sudah cukup. Allahumma ufirli ya ghaffar ya ghafur irhamni ya rahim. Cukup. Kayaknya mau dipakai itu Ustaz. Pendek banget. Allahumma ufirli ya ghafur, Allahumma ufirli ya rahman, Allahu akbar. Atau ultuf bina ya latif, ultuf bina ya latif. Sudah mencukupi. Artinya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Begitu. Kalau hanya ingin mencukupkan kita melakukan sunnah abad. Ini pentingnya kita berilmu. Makanya ketika ada yang sholat istrinya cepat, jangan ditegur dadakan, Pak. Jangan-jangan istrinya alumni pesantren membaca irhamni ya rahim. Allahu akbar. Cepat banget pondoknya
yang kurang apa itu. Nah, ini. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, juga istrinya jangan ketika Al-Kahfi sholatnya kunutnya cepat, jangan ditegur, sudah ngaji soalnya. Dikeluarkan kitabnya nanti. Kunut juga bisa dihasilkan daripada Al-Quran, yang mengandung, yang penting mengandung doa dan mengandung pujian. Tadi kan irhamni, berarti dia sudah berdoa, ya Allah berikan rahmat kepada kami, rahmati kami ya Rahman, Rahmati ya Latif, ultuf bina. Atau ada Rabbana ufir lana wa li ahwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nanti kalau sumpamanya ada imam yang sumpamanya sayang, cuma ditakut di demo saja, jemaahnya Al-Kahfinya takut nggak hadir pada sholat subuh, nggak bisa jawab. Ya kan nggak mungkin ngomongin di depan saya, Pak, ngomong di depan Ustaz. Itu Ustaz konotnya berbeda. Kalau ada rokis yang dengar dijawab, itu kitabnya di rumah saya. Nah begitu. Ada PRT langsung dijawab sama apa? Apalagi besok supaya saya praktekkan di masjid itu. Ada omongan setelah di rumah kursus kitabnya ada. Nah ini masih ada kitabnya ya. Alhamdulillah. Cuma nggak dibawa saja, ditaruh. Tapi setelah dicari nggak tahu gimana. Jadi Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu doa kepada kita, doa kepada saudara kita yang seiman dengan kita. Kita meminta kepada kita tentang hati kita juga didoakan di situ. Tapi juga ada yang kedua, kemudian ada pujian. Apa pujiannya? Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa dan juga harus ada pujian. Sudah mencukupi. Kalau kita yang biasa itu saja. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Rasulullah sendiri. Ya tinggal dibaca. Nah kalau berjamaah, wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Lakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka min dhunubika wa atubu ilaik, atau astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Sebenarnya bagaimana panjenengan enaknya saja. Kemudian ini tentang qunut ya. Terus ini yang nomor berapa? Wal qunut qiyamuhu 6. Berdiri pada saat qunut. Jadi malah qunutnya nggak dibaca saat berdiri. Jadi harus berdiri. Ketika qunut berdiri. Ketika kita meninggalkan berdiri ketika qunut itu berarti kita meninggalkan abad, karena abadnya berdirinya juga termasuk abad. Wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketujuh, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, keluarganya dan sahabatnya di dalam qunut. Jadi kita di dalam qunut itu biasanya diakhiri dengan salat sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kalau kita tinggalkan itu, kita sujud sahwi. Makanya walaupun yang sedikit, ya ultuf bina ya latif wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
muslim, main boleh. Allahu Akbar. Nah, ini sudah selesai. Nah, karena ini awal pertemuan kita, cukup 140 sambil kita nongkrong ngopi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.